Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari kelas 12 IPA 4, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Pertama-tama perkenalkan kelompok kami. Pertama, saya Saptrian Kristandi, saya sendiri, lalu teman saya Sakila Nuril, Tegar Chandra, Tiara Rabadanti, Yolanda Chania, Zawa Ifat Anggraini. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri atas getaran medan listrik dan medan magnet. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Gelombang elektromagnetik hanya dapat dibangkitkan oleh muatan-muatan listrik yang selalu dipercepat. Misalnya, muatan listrik yang bergetar atau disebut arus bolak-balik. Gelombang elektromagnetik disebut juga radiasi elektromagnetik yang terdiri atas getaran medan listrik dan medan magnet yang berjalan menjauh dari muatan-muatan yang dipercepat. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Pertama, merupakan getaran medan listrik dan medan magnet yang terjadi bersamaan. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnet yang tidak memerlukan medium. Ketiga, merupakan gelombang transversal karena besar medan listrik atau E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. 4. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan tetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Kila. Yang kelima, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Yang keenam, ada gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnet sebab tidak memiliki muatan listrik. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik disebut foton atau paket energi karena tidak bermassa dan tidak bermuatan tetapi memiliki energi. Selanjutnya ini ada spektrum gelombang elektromagnetik. Yang selanjutnya ada penerapan gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu ada gelombang radio, dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua, gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Yang selanjutnya ada cahaya tampak, memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata. Yang selanjutnya ada sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Sinar X, sinar ini memiliki nama lain yakni sinar Ronsen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Yang terakhir ada sinar gamma, memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tegar. Tegar. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensi. Pada tabel di bawah diberikan pada gelombang tertentu untuk tiap lebar frekuensi. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Di bawah ada tabel lebar frekuensi, panjang gelombang, sama kegunaannya. Lanjut, Sep. Gelombang mikro atau microwave
adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi atau super high frekuensi yang disingkat SHF, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat radar. Cepat rambat gelombang elektromagnetik C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M/s. Dengan mengamati selang waktu antar pemancar dan penerimaan, misalnya delta T, kita dapat mengetahui jarak benda yang ditangkap oleh radar S yang diberikan oleh persamaan berikut. S sama dengan C delta T bagi 2. Angka pembagi 2 timbul karena pulsa gelombang harus menempuh jarak S pergi pulang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki jangkauan frekuensi 10 pangkat 11 min 10 pangkat 14 Hz atau daerah panjang gelombang 10 pangkat min 4 kurang 10 pangkat min 1 cm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi setiap benda panas pasti memancar sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran atom-atom dalam suatu molekul. Getaran atom dalam suatu molekul akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak bervariasi bergantung pada warnanya. Mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya ungu hingga 7 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya merah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yolanda. Sinar ultraviolet memiliki jangkauan frekuensi antara 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7 M. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ultraviolet juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Sinar ultraviolet juga membunuh bakteri dan virus. Oleh karena itu, sinar ultraviolet digunakan untuk mensterilkan ruangan operasi rumah sakit berikut alat-alat untuk pembedahan. Sinar X memiliki jangkauan frekuensi antara 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 pangkat min 10 sampai 10 pangkat min 6 cm. Sinar X memiliki daya tembus yang kuat karena panjang gelombangnya sangat pendek. Daya tembusnya bergantung pada frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin kuat daya tembusnya. Daya tembus sinar X juga bergantung pada jenis bahan yang ditembusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahwa. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki jangkauan frekuensi antara 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz atau panjang gelombang antara cm. Daya tembusnya besar sekali sehingga dapat menembus pelat timbel atau pelat besi yang tebalnya beberapa sentimeter. Daya tembus yang sangat besar ini menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan hidup. Kemudian ini ada rumusnya. Contoh soal 1. Suatu waktu Anda di Cimahi berbicara melalui telepon dengan teman Anda di Jakarta yang berjarak sekitar 360 km. Berapa lama suara Anda sampai ke teman Anda? Jawab, gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan C sama dengan 3,0 kali 108 M/s, maka waktu yang dibutuhkan sekitar T sama dengan S per C sama dengan 360.000 M per 3,0 kali 108 M/s sama dengan 1,7 ms.
2. Sebuah pulsa gelombang radar dipantulkan oleh sebuah benda dan diterima kembali oleh radar 80 µS sejak pulsa itu dipancarkan. Berapa jauh benda itu dari radar? Jawab, jarak benda yang ditangkap oleh radar diberikan oleh E sama dengan C kali delta T per 2. E sama dengan 3,0 kali 108 M per S, 80 kali 10 dikurang 6 S per 2 sama dengan 12 km. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya, Lira Audrey, ingin bertanya. Mengapa gelombang elektromagnetik digolongkan sebagai golongan transversal? Terima kasih. Oke, kasih Lira. Ditahan dulu ya jawabannya. Ada lagi? Saya Adila Trinovita. Iya, Kenapa pilot yang sering terbang tinggi memiliki resiko menderita katarak? Terima kasih. kasih Dila. Ada lagi teman-teman? Yang mau Saya mau ditanyakan? bertanya, Oh iya, pertanyaannya, coba jelaskan ada berapa jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Terima kasih. kasih. Apa teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Atau saya kira cukup? Saya kira cukup ya, 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Lira, ada dari teman-teman kelompok, ada yang mau dijawab? Siapa yang mau jawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lira. Jadi kan tadi kata Lira, mengapa gelombang elektromagnetik digolongkan sebagai gelombang transversal? Yaitu karena cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik. Getaran ini tegak lurus terhadap arah perambatan cahaya. Jadi cahaya itu termasuk gelombang transversal. Apakah bisa dimengerti, Lira? Ya, bisa dimengerti. Terima kasih, Tiara. Terima kasih sudah menanya juga. Pertanyaan dari Adila, ada yang menjawab? Saya dong, Sep. Oke. Nggak on cam nggak apa-apa kan? Nah. Kan pertanyaannya tadi, kenapa pilot yang sering terbang tinggi memiliki risiko menderita katarak? Karena meningkatnya radiasi UV di lapisan atmosfer atas. Paham tidak, Dila? Paham, makasih Tegar. Sama-sama. Oke. Yang dari Leli? Yang dari Leli ada yang mau jawab? Saya mau coba jawab. Oke. Tadi pertanyaannya itu berjenis radiasi gelombang, terus disuruh jelaskan. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik itu ada 2 jenis. Yang pertama itu radiasi ion, yang mana radiasi ion adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik tinggi. Terdiri sebagian besar sinar UV dengan energi lebih dari 10 eV, sinar X dan sinar gamma. Yang kedua ada radiasi non-ion, yang mana adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik dengan frekuensi rendah, terdiri dari gelombang radio, sinar inframerah, cahaya tampak, dan sinar ultraviolet. Gimana, Nisa? Jelas nggak? Jelas, makasih Kila. Makasih kembali, Nisa. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan mohon maaf sebesarnya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.